Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Siti Rami Maulidia masih bisa memberikan perkuliahan, melaksanakan perkuliahan ini secara online. Walaupun kita tidak langsung bertemu, semoga video ini bermanfaat, mudah dicerna. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Bismillah, yang pertama kita akan bahas perkembangan kognitif. Kita akan bahas 3 hal. Yang pertama perkembangan otak, yang kedua teori Piaget, dan yang ketiga adalah teori Vygotsky. Baik, yang pertama adalah perkembangan otak. Kita akan bahas sedikit saja, yaitu perkembangan neuron dan bagian otak. Neuron itu adalah sel-sel syaraf itu ya, yang ada di dalam otak. Di sini terlihat gambar yang hijau-hijau, itu adalah neuron-neuron. Nah, di antara neuron itu ada sinapsis, yaitu adalah celah kecil antara neuron di mana bisa terjadi hubungan antara neuron. Jadi neuron-neuron tadi akan terhubung oleh namanya sinapsis itu. Di sini kita juga bisa lihat synaptic pruning atau density atau kepadatan. Jadi 3 gambar ini memperlihatkan perbedaan kepadatan sinapsis antara anak yang baru lahir, kemudian 6 tahun, kemudian 14 tahun. Nah, jadi perkembangan otak ini sebenarnya terjadi bahkan sebelum kita lahir ya. Saat kita di dalam kandungan itu otak, neuron-neuron dan sel saraf itu sudah berkembang, kemudian saat lahir dan setidaknya otak kita berkembang yaitu sampai kita remaja 14 tahun. Nah, dari gambar ini yang pertama kita lihat at birth atau saat kita lahir, neuron itu belum terhubung semua. Bisa dilihat di sini ya, bahwa ada neuron-neuron yang belum terhubung oleh sinapsis. Kemudian umur 6 tahun sudah padat sinapsis itu, sudah ramai. Hal itu dikarenakan penyerapan informasi yang kita lakukan saat umur 6 tahun itu sedang aktif-aktifnya. Kemudian terhubunglah neuron-neuron tadi. Kemudian umur 14 tahun, sinapsis sudah mulai berkurang. Hal ini dikarenakan ada berbagai pengalaman ataupun pengetahuan yang sudah tidak terulang atau tidak terpakai lagi, begitu bahasanya akan terputus. Nah, untuk pengetahuan atau pengalaman yang terulang terus, itu akan terhubung neuron-neuronnya, bahkan akan menciptakan cabang-cabang baru dalam neuron yang tadi itu. Nah, oleh sebab itulah kenapa dikatakan pada umur teenager atau 14 tahun itu pruning kita itu sudah refine atau sudah baik. Jadi hal-hal yang sudah tidak terpakai atau tidak terulang itu akan terputus. Kemudian sinapsis itu akan kuat pada hal-hal yang sudah diberi penguatan atau diulang terus. Nah, makanya kepadatan sinapsis di sini sudah mulai berkurang. Begitu. Selanjutnya yang kedua, tadi sudah kita bahas perkembangan otak, dan yang kedua teori Piaget. Sebelumnya saya mau beritahu dulu, sebenarnya pronunciation atau pengucapan Piaget itu bukan Piaget atau Piaget, tapi adalah Zong Piaget. Karena itu sebenarnya dia dari Swiss, jadi pronunciation-nya agak sulit, tapi karena kita sudah tahu itu sulit dan lidah kita belum biasa, jadi saya bilang Piaget aja ya, tapi sebenarnya pronunciation-nya adalah seperti ini. Swiss French pronunciation, Jean Piaget. The T at the end of Piaget is definitely silent, so do not say Piaget, but rather Jean Piaget. Jean Piaget, begitu ya. Oke, kita lanjutkan mengenai teorinya. Ada 4 proses menurut dia. Yang pertama, kognitif itu terbentuk melalui proses skema, yaitu pengelompokan, kemudian asimilasi, yaitu menggabungkan, akomodasi, menyesuaikan, organisasi, menyusun, mengorganisir gitu ya. Kemudian yang terakhir equilibrium atau keseimbangan. Jadi equilibrium ini adalah tahap terakhir, adalah tahap di mana proses kognitif itu setelah diskemakan, kemudian diasimilasikan, diakomodasikan, kemudian diorganisir, dan terjadilah proses kognitif yang seimbang atau equilibrium.
bisa mencatat ya hal-hal yang penting, silahkan dicatat atau diulang-ulang lagi videonya. Kemudian selanjutnya tahapan perkembangan menurut Piaget. Nah, jadi 4 proses yang tadi, yaitu skema, akomodasi, organisasi, equilibrium, itu hasil dari proses 4 itu akan membawa kita ke 4 tahapan ini. Nah, jadi ada 4 tahapan lagi. 4 tahapan perkembangan. Yang tadi adalah proses kognitif, dan ini adalah tahap perkembangan. Yang pertama, tahap sensori motor, tahapan pengalaman sensori bayi dengan tindakan fisik seperti menyentuh, meraba. Kemudian tahap preoperasional, anak merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambaran saat usia 2-7 tahun. Kemudian tahap yang ketiga, umur 7-11 tahun, sudah mulai bisa bernalar mengenai kejadian yang konkret ya, tapi nah saat di tahap terakhir yaitu operasional formal sudah bisa bernalar, tapi dengan kondisi yang lebih abstrak, idealistis, dan logis, yaitu umur 11 tahun hingga dewasa. Jadi teori yang telah dikemukakan oleh Piaget ini juga menghasilkan beberapa kritik dari berbagai psikolog. Tapi juga ada kontribusinya. Jadi di sini kita bahas kontribusi dan kritik. Yang pertama, berkontribusi pada visi tentang anak-anak sebagai pemikir aktif dan konstruktif. Jadi dia memang berkontribusi untuk menjelaskan begitu ya, merincikan bagaimana sih pemikiran konstruktif anak pada usia sekian sampai dewasa. Seperti video yang minggu lalu ya, itu kan ada conversation task oleh Piaget. Conservation task oleh Piaget itu, di situ kan kita bisa lihat bagaimana perkembangan kognitif anak begitu ya. Kemudian kontribusi yang kedua adalah mengungkapkan hal-hal penting yang harus dicari dalam perkembangan kognitif, seperti pergeseran dari preoperasional ke pemikiran. Nah, jadi memang Piaget ini adalah psikolog yang mengembangkan teori tentang bagaimana anak itu bisa berubah dari tahapan praoperasional ke pemikiran operasional konkret. Jadi ada 4 tahapan tadi ya, bagaimana pergeseran itu begitu. Kemudian kritiknya apa? Di sini dikatakan Piaget ini lebih fokus pada perkiraan kompetensi anak saja. Jadi budaya dan pendidikan tidak terlalu disorot begitu ya. Sehingga lahirlah aliran yang disebut Neo-Piaget, adalah aliran atau orang-orang psikolog yang mempercayai bahwa Piaget itu mempunyai beberapa hal yang benar, tetapi teorinya perlu direvisi, yang harus lebih menekankan bagaimana untuk memproses informasi melalui perhatian, memori, dan strategi. Oleh karena itu, datanglah teori Vygotsky. Teori Vygotsky ini adalah teori belajar yang sebenarnya juga beraliran konstruktivis, tapi lebih ke sosial ya. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, ZPD, Zone Proximal Development, atau daerah perkembangan proksimal begitu bahasa Indonesianya ya. Daerah itu adalah daerah di mana penggabungan atau irisan dari kemampuan siswa atau student can, di sini bisa dilihat diagram biru, beririsan dengan student cannot. Jadi ZPD adalah kemampuan baru yang dimiliki siswa saat siswa itu difasilitasi begitu ya, dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, dibimbing, difasilitasi untuk memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya. Jadi disinilah terlihat bahwa ZPD adalah irisan dari pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dan pengetahuan yang belum dimiliki siswa. Yang kedua adalah scaffolding atau perancah atau bantuan. Ada 2 hal, bantuan guru baik lingkungan belajar ya, strategi RPP dari situ bisa dibantu. Kemudian yang kedua, bantuan teman sebaya ya, seperti diskusi kelompok atau bantuan teman saat menyelesaikan masalah begitu ya. Kemudian yang ketiga, bahasa dan pemikiran. Jadi teori Vygotsky ini menekankan juga bagaimana belajar itu melibatkan bahasa dan pemikiran. Salah satunya adalah dengan private speech, yaitu berbicara pada diri sendiri. Contohnya seperti saat kita menyelesaikan masalah matematika, mungkin kita akan berbicara dengan diri kita
langkah sekian atau langkah ini sepertinya salah, kemudian kita mencoba lagi dan kita berkomunikasi dengan diri kita. Sepertinya ini salah, lalu kita ulang lagi, lalu kita berpikir lagi dan berbicara lagi pada diri sendiri. Itu salah satu contoh dari bahasa dan pemikiran yang diusung oleh teori Vygotsky. Kemudian evaluasi teori Vygotsky, aspeknya ada konteks sosial budaya, konstruktivismenya, tahapannya, proses kunci, peran bahasa, pandangan pendidikan, dan implikasi pengajaran. Secara garis besar mereka ini sama konstruktivis, tapi yang lebih tampak berbeda itu yaitu Vygotsky lebih ke sosial, sedangkan Piaget adalah kognitif, karena memang Piaget hanya memberikan sumbangsi mengkotak-kotakan kemampuan siswa, begitu ya. Sedangkan Vygotsky lebih kepada menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengetahuan baru, begitu. Silakan dibaca, disalin, di catatan boleh, karena ini sumber belajar kita ya. Kita belajar secara online. Nah, ini adalah sumber belajar kita. Silakan dicatat. Ada hal yang mau ditanyakan, silakan komentar nanti di kolom komentar. Kemudian perkembangan bahasa. Singkat saja ya, yang akan kita bahas ya pengertian bahasa. Bahasa itu adalah komunikasi, baik lisan, tertulis, baik berupa simbol ataupun kata-kata. 5 ilmu yang mempelajari tentang bahasa itu ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Itu lebih contoh-contoh ilmu tentang bagaimana frasa-frasa terbentuk, bagaimana kata-kata itu berbunyi. Seperti misalkan di Indonesia N ketemu Y, Nye, dan N ketemu G, Eng. Dan di Arab seperti misalkan K ketemu H, Kho, dan seterusnya. Di Jerman seperti Ich, dan seterusnya. Dan bagaimana konteks mengartikan kata itu beda konteks, beda artinya, begitu. Ilmu-ilmu semacam itulah. Kemudian pengaruh biologis dan lingkungan. Nah, ini adalah aspek yang penting dalam perkembangan bahasa. Seperti contoh dekatnya dari kita, adik deh misalkan. Kita punya adik yang berumur 1-2 tahun lah. Kemampuan bahasanya itu akan berkembang kan. Nah, perkembangan bahasanya itu akan terbantu melalui biologis dan lingkungannya. Bagaimana dia interaktif dengan keluarganya, bagaimana dia sudah bisa berbahasa dengan baik, itu juga tidak lepas dari yang namanya faktor lingkungan ya. Kemudian perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini ada tentang sistem bahasa, jumlah kosakata kita, keaksaraan, mulai dari kita bayi, usia dini, pertengahan, dan akhir kanak-kanak hingga kita remaja. Jadi itu pasti kita memiliki perbendaharaan kosakata yang berbeda saat kita bayi, saat kita usia dini, dan seterusnya sampai kita remaja, bahkan sampai kita mahasiswa ya. Pasti cara dan kosakata kita berbicara itu berbeda dengan adik kita yang mungkin masih SMP atau masih TK, begitu. Kemudian contoh scaffolding dalam pembelajaran matematika ya. Singkat saja, materinya persamaan linear. Konteks masalahnya, hari Minggu pagi Ahmad dan Ayah bersepeda dari rumah ke rumah nenek. Setiap menit mereka mengayuh sepeda sejauh 100 meter. Setelah 3 menit bersepeda, hujan turun sehingga mereka berhenti bersepeda dan berteduh. Setelah 10 menit berteduh, hujan berhenti, mereka melanjutkan perjalanan. Namun karena jalan agak licin, mereka bersepeda dengan lambat sehingga setiap menit mereka menempuh 60 meter saja. Setelah 7 menit bersepeda, akhirnya mereka tiba di rumah nenek. Nah, 2 masalahnya di sini. Yang pertama, gambarkan situasi tadi dalam bentuk grafik, dan yang kedua, berapa jarak yang ditempuh Ahmad dan Ayah dari rumahnya ke rumah nenek. Nah, strategi scaffoldingnya seperti ini. Yang pertama, membantu siswa untuk membuat tabel, di mana tabel ini nanti akan membantu siswa untuk mendaftar informasi-informasi waktu dan jarak. Nah, seperti ini ya, waktu di menit pertama, jaraknya sekian, dan seterusnya. Kemudian kita menyiapkan kertas bergaris, lalu membimbing siswa untuk membuat diagram kartesius dulu. Kita bantu siswa untuk meletakkan waktu di sumbu X atau di garis horizontal, dan kemudian di garis vertikalnya kita taruh informasi atau data-data waktu di situ ya. Nah, kemudian kita bimbing siswa untuk menentukan titik-titik X dan Y-nya, dipertemukan titiknya itu. Kemudian kita juga bimbing siswa untuk membuat garis atau membuat grafik dari titik-titik tersebut. Kemudian kita arahkan juga siswa untuk menentukan jumlah
melalui tabel tentunya ya, sudah diketahui jumlah-jumlahnya, tinggal kita kalkulasikan begitu. Ini adalah salah satu contoh sederhana tentang pembelajaran matematika melalui bantuan scaffolding menurut teori Vygotsky. Oke, alhamdulillah sudah materi kita sudah sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan diulang-ulangi lagi hal yang dianggap perlu. Silakan bertanya, silakan tuliskan komentar Anda. Silakan Anda bertanya dengan bahasa yang baik. Walaupun kita cuma online, tetap dengan penggunaan bahasa yang baik seperti mahasiswa intelektual. Jangan lupa dengan informasi nama Anda, NIM Anda, dan sebagainya. Oke, diberi kesempatan untuk bertanya dan menanggapi. Silahkan Anda manfaatkan dengan baik. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.